Sobat YouTube, di video kali ini kita akan mereview tentang uang kuno kertas pecahan Rp100 seri Sudirman, tahun 1968. Namun sebelum kita lanjut video ini, bagi yang baru menemukan channel ini, atau bagi yang belum subscribe, silahkan klik subscribe terlebih dahulu, dan getarkan tanda loncengnya, agar supaya Sobat YouTube semua, selalu mendapatkan notifikasi setiap kita upload video terbaru. Di awal era Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, Bank Indonesia untuk pertama kalinya mengeluarkan uang kertas yaitu uang kertas seri Sudirman. Uang kertas seri Sudirman terdiri dari 11 pecahan. Dan uang kertas pecahan ke-7 seri Sudirman adalah pecahan Rp100. Adapun uang ini memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Terbuat dari bahan kertas berserat, berbentuk 4 persegi panjang. Uang ini memiliki ukuran 133 x 72 mm. Uang ini terdiri dari berbagai kombinasi warna, namun warna yang paling dominan adalah warna merah dan memiliki warna dasar merah muda. Untuk desain bagian depan atau bagian obverse mata uang, pecahan Rp100 seri Sudirman ini adalah sebagai berikut. Pada setiap sudut mata uang terdapat angka 100, sebagai nilai nominal uang ini, yaitu uang kertas ini bernilai Rp100. Pada bagian depan sebelah kiri mata uang menampilkan gambar salah satu tokoh pahlawan nasional Indonesia, yaitu Jenderal Sudirman. Jenderal Sudirman divisualisasikan memakai belangkon, dan menghadap ke kanan. Jenderal Besar TNI Anumerta Raden Sudirman adalah Panglima Besar Tentara Keamanan Rakyat atau TKR. Dia lahir di Purbalingga, tanggal 24 Januari tahun 1916. Sudirman berasal dari keluarga yang sederhana. Ayahnya merupakan buruh pabrik gula Kalibogor di Banyumas. Sedangkan, ibunya merupakan keturunan Wedana Rembang. Sudirman kecil diasuh oleh seorang camat bernama Raden Cokrosunaryo. Namun, Sudirman tak tahu bahwa Raden Cokrosunaryo bukanlah ayah kandungnya, sampai ia berusia 18 tahun. Sudirman bersekolah di Sekolah Pribumi Hollands Inlandse School atau disingkat HIS. Kemudian, ia dipindahkan ke sekolah menengah milik Taman Siswa pada tahun ke-7. Sudirman juga sempat bersekolah di Sekolah Menengah Wirotomo saat sekolah Taman Siswa ditutup. Sudirman kemudian melanjutkan pendidikannya ke Sekolah Keguruan atau HIK, milik Muhammadiyah di Solo, tapi tak sampai selesai. Sudirman kembali ke Cilacap untuk mengajar di sebuah sekolah dasar Muhammadiyah, pada tahun 1936. Ia kemudian mengabdikan dirinya menjadi guru HIS Muhammadiyah, Cilacap dan pemandu di organisasi Pramuka Hizbul Waton di sana. Selama mengajar, Sudirman sangat disegani oleh masyarakat. Meski Sudirman tak memiliki latar belakang pendidikan militer yang mentereng, ia dijuluki sebagai Bapak Gerilya. Kariernya dimulai pada zaman penjajahan Jepang tepatnya 1944, Sudirman bergabung dengan Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, di Bogor. Sudirman dijadikan sebagai komandan atau Daidancho, karena masyarakat sangat menyeganinya, ia juga dilatih bersama orang lain dengan pangkat yang sama. Pasca Indonesia merdeka dari penjajahan Jepang, ia berhasil merebut senjata pasukan Jepang di Banyumas. Kemudian, Sudirman diangkat menjadi komandan batalion di Kroya setelah menyelesaikan pendidikannya. Setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaan pada 1945, Jenderal Sudirman pergi ke Jakarta untuk menemui Presiden Soekarno. Sang proklamator menugaskan Jenderal Sudirman untuk mengawasi proses penyerahan diri tentara Jepang di Banyumas yang dilakukannya setelah mendirikan Divisi Lokal Badan Keamanan Rakyat. Ia lalu menjadi Panglima Divisi 5 Banyumas. Pada tanggal 12 November tahun 1945, dalam pertemuan pertama TKR, Sudirman terpilih sebagai pemimpin TKR setelah melalui pemungutan suara buntu 2 tahap. Sambil menunggu pengangkatan, pada akhir November Sudirman memerintahkan Divisi 5, untuk menyerang pasukan sekutu di Ambarawa. Perang Palagan Ambarawa melawan pasukan Inggris dan NICA Belanda dari November sampai Desember tahun 1945 adalah perang besar pertama yang ia pimpin. Meski begitu, ia berhasil memperoleh kemenangan pada pertempuran ini. Presiden Soekarno pun melantiknya sebagai jenderal. Pada tanggal 18 Desember tahun 1945, Sudirman resmi diangkat menjadi Panglima Besar TKR. Selang 3 tahun, sang jenderal menjadi saksi kegagalan negosiasi dalam Perjanjian Linggarjati dan Perjanjian Renville dengan tentara kolonial Belanda yang ingin kembali menjajah Indonesia.
Sudirman juga menghadapi upaya kudeta tahta kepemimpinan pada tahun 1948. Pada Desember tahun 1948 Sudirman melakukan perlawanan terhadap agresi militer dua Belanda yang terjadi di Yogyakarta. Beserta sekelompok kecil tentara dan dokter pribadinya, Jenderal Sudirman melakukan perjalanan ke arah selatan dan memulai perlawanan gerilya selama 7 bulan. Hingga akhirnya Belanda mulai menarik diri, Jenderal Sudirman dipanggil kembali ke Yogyakarta pada bulan Juli tahun 1949 oleh Presiden Soekarno. Pemberontakan di Madiun, dan ketidakstabilan politik yang sedang berlangsung, melemahkan kondisi kesehatan Sudirman. Pada tahun 1948 Sudirman didiagnosis mengidap tuberkulosis atau TBC. Hingga pada November tahun 1948, paru-paru kanannya dikempeskan lantaran ditengarai sudah mengalami infeksi. Sudirman terus berjuang melawan TBC dengan melakukan pemeriksaan di Panti Rapih, Yogyakarta. Ia dipindahkan ke sebuah rumah di Magelang pada Desember tahun 1949. Pada saat yang bersamaan, pemerintah Indonesia dan Belanda mengadakan konferensi selama beberapa bulan yang berakhir dengan pengakuan Belanda atas kedaulatan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Meskipun sedang sakit, Sudirman saat itu juga diangkat sebagai Panglima Besar TNI di negara baru bernama Republik Indonesia Serikat. Selang sebulan, tepatnya pada tanggal 29 Januari tahun 1950 pukul 18.50 waktu Indonesia Barat Jenderal Sudirman wafat di Magelang, Jawa Tengah. Sudirman ditampilkan dalam uang kertas Indonesia, karena beliau merupakan seorang tokoh jenderal besar, dan juga untuk menghargai jasa-jasa beliau dalam memperjuangkan kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kembali ke desain bagian depan mata uang Rp100 seri Sudirman. Pada bagian tengah atas mata uang terdapat gambar perisai Pancasila dengan dikelilingi ragam hias flora ornamen dan ragam hias jailus. Di bawah gambar perisai Pancasila terdapat teks yang bertuliskan Bank Indonesia, yang merupakan lembaga negara yang berhak menerbitkan dan mengedarkan mata uang ini. Bank Indonesia diberi wewenang penuh untuk menerbitkan semua uang kertas termasuk pecahan di bawah Rp5 dan uang koin, setelah sebelumnya dikeluarkan oleh pemerintah Republik Indonesia di bawah Kementerian Keuangan. Hak tunggal Bank Indonesia untuk mengeluarkan uang kertas dan uang logam sesuai Undang-Undang Bank Indonesia Nomor 13 Tahun 1968, didasarkan pertimbangan antara uang kertas yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia dan pemerintah secara ekonomi dipandang tidak ada perbedaan fungsional. Sehingga untuk keseragaman dan efisiensi pengeluaran uang cukup dilakukan oleh satu instansi saja yaitu Bank Indonesia. Kembali ke desain bagian depan uang pecahan Rp100 seri Sudirman, di bawah teks Bank Indonesia, terdapat teks yang bertuliskan Rp100, yang merupakan nilai nominal mata uang ini. Kemudian di bawahnya lagi terdapat angka tahun emisi yaitu tahun 1968. Meskipun uang ini bertahun emisi 1968, namun uang ini baru beredar tanggal 13 Januari tahun 1969, dan ditarik dari peredarannya tanggal 2 April tahun 1988. Uang ini disahkan dan ditandatangani oleh Bapak Dr. Andes Radius Prawiro sebagai Gubernur Bank Indonesia pada waktu itu dan Bapak Suksmono B. Martokusumo sebagai Direktur Bank Indonesia. Kemudian di sebelah kanan mata uang terdapat ruang kosong tempat watermark, atau tanda air. Jika uang kertas ini kita terawang atau kita dekatkan ke sumber cahaya maka akan terlihat watermark bergambar burung Garuda Pancasila. Selain terdapat pengaman berupa watermark, uang kertas ini juga sudah memiliki pengaman berupa benang pengaman. Uang ini didesain oleh Bapak Sajirun, yang diterangkan pada tulisan mikroteks yang ada di margin sebelah kiri bawah mata uang yang bertuliskan M. Sajirun Del. Del sendiri singkatan dari Delinavit yang artinya perancang uang. Bapak Sajirun adalah seorang seniman uang, kelahiran Kendal, tanggal 4 Maret tahun 1931. Beliau mulai bekerja di Peruri pada tanggal 12 Desember tahun 1955. Hasil karyanya adalah uang-uang kertas seri Sudirman, mulai pecahan Rp5 hingga pecahan Rp10.000. Kemudian pada margin sebelah kanan bawah terdapat mikroteks yang bertuliskan PN Percetakan Kebayoran IMP. Yang merupakan perusahaan nasional yang mencetak secara massal uang ini. Saat ini perusahaan tersebut telah berganti nama menjadi Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia atau disingkat Perum Peruri.
Dari desain bagian depan kita beralih ke desain bagian belakang mata uang. Pada bagian pojok kiri atas terdapat angka 100, sebagai nilai nominal mata uang ini. Angka 100 lainnya juga terdapat di bagian pojok kanan bawah. Kemudian pada bagian kiri atas mata uang, tepatnya di sebelah kanan angka 100, terdapat nomor seri berwarna hitam yang terdiri dari 3 huruf diikuti 6 angka. Nomor seri lainnya juga terdapat di bagian atas sebelah kanan mata uang. Menurut beberapa sumber terdapat nomor seri pengganti dan spesimen yang mana pada nomor serinya diawali dengan huruf X. Nomor seri pada uang ini dibuat dengan tinta khusus yang juga berfungsi sebagai pengaman mata uang. Yang mana jika nomor seri uang ini disinari dengan sinar ultraviolet, maka akan berubah warna menjadi warna hijau muda. Kemudian di bawahnya atau di bagian sebelah kiri mata uang terdapat ruang kosong tempat watermark. Di bagian bawah ruang kosong terdapat teks Undang-Undang Keuangan Republik Indonesia yang berbunyi barang siapa meniru atau memalsukan uang kertas, dan barang siapa mengeluarkan dengan sengaja atau menyimpan uang kertas tiruan atau uang kertas yang dipalsukan, akan dituntut di muka hakim. Kemudian untuk desain sebelah kanan mata uang terdapat gambar pabrik batu bara. Batu bara adalah jenis batuan sedimen, dengan kandungan karbon sebagai mineral utama, hidrogen, belerang serta oksigen dalam mineral sekundernya. Tingginya kandungan senyawa ini membuat batu bara mudah terbakar. Batu bara ini merupakan batuan fosil yang telah terbentuk secara alami lebih dari 340 juta tahun yang lalu. Indonesia memiliki cadangan sumber daya alam batu bara yang banyak sekali. Daerah penghasil batu bara terbesar di Indonesia adalah Pulau Laut, yang berada di Provinsi Kalimantan Selatan. Pesan yang ingin disampaikan dari desain mata ini adalah bahwa pada saat mata uang ini diedarkan, negara Indonesia sudah mampu menguasai teknologi untuk mengelola sumber daya alam yaitu batu bara. Dengan ciri-ciri unik ini, uang kertas tersebut tidak hanya menjadi alat pembayaran sehari-hari tetapi juga menyimpan nilai sejarah dan kekayaan Indonesia pada masa tersebut. Uang kertas pecahan Rp100 Sudirman ini, sangat saya rekomendasikan untuk dikoleksi, maupun dijadikan sebagai sarana investasi. Lalu berapakah harga pasaran uang kertas ini? Menurut buku katalog uang kertas Indonesia dari tahun 1782 sampai tahun 2015, harga pasaran uang kertas ini adalah sebagai berikut. Untuk kondisi jelek harganya Rp25.000, untuk kondisi biasa harganya Rp50.000, dan untuk kondisi bagus harganya Rp100.000. Namun untuk harga pasaran uang pecahan Rp100 ini di berbagai platform jual beli online, maupun di berbagai media sosial, memiliki harga yang bervariasi. Harga pasaran uang ini dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya kondisi barang, keunikan, grading dan juga tergantung siapa pembeli dan penjualnya. Beda penjual tentu saja beda harga yang ditawarkan. Uang kertas ini, bukanlah jenis uang kuno yang langka. Di pasaran uang kuno persediaan uang jenis ini masih banyak, bahkan masih bisa kita jumpai uang jenis ini dalam kondisi bagus. Jika Sobat YouTube mempunyai uang jenis ini dan berniat ingin menjualnya ke para pedagang maupun kolektor uang kuno, bisa jadi harganya lebih murah dari harga pasaran tersebut. Bagi Sobat YouTube yang ingin membeli uang kertas pecahan Rp100, seri Sudirman ini, silahkan menghubungi nomor WA saya yang ada di kolom deskripsi. Tunggu apa lagi? Segera hubungi nomor WA saya sebelum persediaan uang kertas jenis ini habis. Sobat YouTube, demikianlah video kita kali ini tentang uang kuno kertas, pecahan Rp100 seri Sudirman tahun 1968. Semoga video ini bisa menghibur dan memberikan manfaat bagi Sobat YouTube semua. Terima kasih sudah mampir di channel Uang Kuno Official dan menyimak video ini hingga selesai. Mohon maaf jika ada informasi yang keliru. Jika video ini bermanfaat silahkan dukung channel ini dengan cara klik subscribe, klik like, berikan komentar positif dan share sebanyak-banyaknya. Agar supaya banyak orang yang bisa mengetahui dan mendapatkan manfaat dari video ini. Dan silahkan ditonton video lainnya di channel Uang Kuno Official, yang mana selalu ada informasi-informasi terbaru dan menarik yang mungkin jarang dikupas oleh YouTuber uang kuno lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya, dan saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam numismatik, sugeng rahayu, sugeng seduluran saklawasi.